Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, aparatur sipil negara, kantor urusan agama kecamatan Bayang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Habibullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kegiatan bimbingan ilmu tajwid kita pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah sampai kepada alamatul waqaf, ya. Kemudian kita masuk kepada ahkamun nun. Ahkamun nun. Apa artinya itu? Hukum nun. Nah, hukum nun yang mati. Ya, hukum nun yang mati. Nggak usah dipoto, nanti ambil saja slide ini. Penting paham dulu. Nah, intinya sekarang kita paham dulu, ya. Kita akan bagi aja slide-nya kita nanti. Ya, jadi hukum nun mati. Hukum nun mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang berbaris. Huruf hijaiyah yang berbaris, maka dia memiliki 5 hukum. Ya, 5 perkara dia. Yang pertama adalah izhar. Ya, izhar. Ini yang pertama, hukum nun mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang berbaris. Nun mati sesudahnya ada huruf yang berbaris. Yang pertama izhar, yang kedua idgham bila gunnah, yang ketiga idgham bi gunnah, yang keempat iqlab, yang kelima ikhfa. Ya. Nun yang mati itu sama dengan tanwin. Tanwin itu asalnya Bapak dan Ibu yang baris 2 itu, baik di depan maupun di bawah maupun di atas, itu ada asalnya adalah dari nun yang mati. Ya. Ya, jadi tanwin itu dari nun yang mati. Nah, jadi ketika ada nun yang mati atau tanwin, ya, huruf yang berbaris 2 bertemu dengan huruf hijaiyah yang berbaris, maka hukumnya terbagi kepada 5. 1 izhar, kedua idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa. Ada yang membagi 4. Apa yang 4 itu? Izhar, iqlab, idgham, iqlab, ikhfa. Tapi ketika idgham dia bagi 2 lagi. Dia bagi 2 menjadi idgham bila gunnah, idgham bi gunnah. Ya, ada yang begitu membuat. Jadi tapi kalau dalam CC jangan sampai jawab 4. Salah dia. Harus 5. Tapi kalau dalam sebuah ilmu penyampaian teori boleh. Nah, idgham nanti dibagi 2 gitu ya. Dan kita lanjutkan. Gunnah. Nah, di situ ada 2 istilah tadi. Ada tadi gunnah, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Nah, jadi kita jelaskan dulu gunnah. Gunnah artinya mendengung. Mendengung. Itu arti gunnah ya. Gunnah artinya mendengung. Hal ini berarti bahwa setiap ada huruf nun atau mim yang bertasydid. Ya. Hal ini berarti bahwa setiap ada huruf nun atau mim yang bertasydid, maka hukum bacaannya dinamakan gunnah, dengung. Contoh, falamma, ya, itu namanya lamma, yang dengung itu.
menahan dan mengeluarkannya di hidung. Itu yang dengung itu. Thumma itu yang gunnah itu. Nah, berapa panjang gunnah itu? Maksimal 6 harokat. 6 harokat maksimal 6 harokat ya, 6 ketukan. Nah, minimalnya itu ya, minimalnya 2 harakat itu minimal ya. Lanjut, hukum nun mati atau tanwin ya, hukum nun mati atau tanwin. Nah, ini ada penjelasan. Perbedaan nun sukun atau tanwin adalah sama dalam lafaz tetapi lain dalam tulisan. Ya, bedanya pada tulisan. Adapun hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 6 macam. Ya, yang antara lain yang pertama tadi di sini didulukan idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Idgham artinya adalah memasukkan. Ya. Idgham artinya memasukkan. Idgham memasukkan. Kemudian bi. Nah, itu beda 3 kata itu Bapak Ibu ya. Idgham, kemudian bi, kemudian gunnah. Beda ya 3 kata itu. Idgham artinya memasukkan, bi dengan, gunnah artinya apa tadi? Dengung. Ya, memasukkan bunyi nun dan tanwin yang mati ya, disertai dengung kepada huruf sesudahnya. Nah, itu maksudnya itu. Jadi memasukkan bunyi nun mati atau tanwin kepada huruf sesudahnya disertai dengung. Nah, begitu jadinya. Jadi idgham memasukkan bi gunnah dengan mendengung. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4 huruf. Nah, hurufnya cuma 4. Nah, antara lain mim, nun, waw, ya. Kalau kependekannya kami dulu manuai itu Pak. Supaya yauman boleh juga. Kalau kami dulu manuai, nah, supaya lebih ingat. Karena masuk kami dulu kan masih mengenal manuai. Masuk kini tidak kenal manuai orang ada. Kalau dulu kini menyabian entahlah. Nah, kalau dulu manuai, maka guru mengajarkan manuai. Nah, manuai. Kita ingat, mudah mengingat. Mim, nun, waw, ya. Ya, waw, mim, nun. Atau bisa disingkat dengan bunyi yanmu. Nah, yanmu itu apa ya aja mengingat emang. Yanmu. Nah, lebih mudah tadi yauman tadi kan, yauman. Nah, manuai, yauman. Nah, lebih mudah itu daripada yanmu. Macam-macam itu orang ahli qiraat, ahli tajwid membuat itu kependekan itu. Itu tujuannya apa? Hanya untuk memudahkan kita. Huruf idgham bi gunnah berapa? 4. Apa itu? Yauman. Nah, itu kan manuai. Nah, gitu. Nah, bagaimana contohnya nih? Yang pertama, nun mati bertemu nun yang berbaris ya. Nah, ini tulisannya agak salah ini ketikannya. Ya, contoh nun mati bertemu nun ya. Bagaimana membacanya? Falan nazidakum. Lan, kemudian bertemu ya, bagaimana? May yaqul. Jadi Bapak Ibu, nanti ada pun ataupun tidak ada tasdid pada ya, tetap saja itu didengungkan. Nah, kalau Quran cetakan Arab Saudi itu tidak ada ya itu bertasdid, tidak ada itu. Ya, yang ada dalam Al-Quran cetakan Indonesia. Kenapa? Itu untuk memudahkan. Nah, bagi orang Indonesia tujuannya hanya itu. Tapi sebenarnya dia tidak perlu dikasih tasdid di situ. Nah, karena kita sudah paham bahwa itu hukumnya adalah gunnah, idgham bi gunnah. Begitu. Jadi tidak ada pun tasdid di sana, kita akan tetap membaca
may yaqul. Begitu. Nah, jadi tolong ingat, jadi jangan kita terpengaruh dengan Al-Quran. Ya, adapun tasdidnya tidak ada yang apabila bertemu tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ya, huruf ya, maka hukumnya adalah idgham bi ghun. Nah, ya kita dengungkan itu. Nah, ya itu ingat Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang heran kita kawan-kawan kalau pakai apa dia baca, tapi kalau tidak pakai itu man yaku dia baca. Jangan sampai gitu. Iya, bukan tasdid, itu hukumnya begitu. Sebenarnya tidak ada tasdid itu. Cuma orang Indonesia agar lebih memudahkan dia kasih tasdid dalam cetakannya, begitu. Ya, sebenarnya dia tidak ada tasdid di situ. Nah, itu hanya untuk memudahkan bagi orang Indonesia. Jadi ada pun tidak ada tasdid, kawan-kawan semua itu kita baca gunnah, mai. Ya. Kemudian yang ketiga, nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Ya, ya ada pun tidak ada tasdid, yang itu wajib kita dengungkan karena sudah menjadi ketetapan bahwa dia itu berhukum idgham bi gunnah. Ya. Nah, ini min waraihim, min waraihim. Nah, gitu ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Jadi ada pun tidak ada tasdidnya, yang itu kita baca ya. Yang keempat bertemu dengan huruf mim. Ya, bertemu dengan huruf mim. Ya. Ya. Fatham mubina, fatham mubina. Ya, fatham mubina. Ada sebagian Al-Quran juga dikasih tasdid di situ. Nah, tidak perlu dikasih tasdid sebenarnya, karena kita hukumnya sudah begitu. Ya, ingat Bapak dan Ibu, idgham bi gunnah itu hurufnya 4, mim, nun, waw, ya. Yauman boleh, manuai boleh. Silakan. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 4 itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya. Kemudian idgham bila gunnah. Nah, ini 4 kata Bapak Ibu ya. Idgham artinya apa tadi? Memasukkan. Bi apa artinya? Dengan. La itu la panjang ya. Bila gunnah. Nah, la-nya panjang itu. La itu artinya tidak. Gunnah dengung. Memasukkan huruf. Memasukkan huruf nun mati atau tanwin kepada huruf sesudahnya tanpa berdengung. Nah, itu artinya dia tuh. Ya, tanpa berdengung. Tanpa berdengung. Hurufnya cuma 2, hanya lam dan ro, ya. Lam dan ro. Jadi ada pun tidak ada nanti tasdid di situ Bapak dan Ibu ya. Nah, kita tetap baca. Kita tetap baca dengan idgham bila gunnah. Sebagian Al-Qur'an ada itu, sebagian tidak. Jadi itu yang harus kita ingat. Ya. Mana contohnya? Ya, bertemu lam. Min ladunka rahmah, min ladunka rahmah, bukan min ladunka rahmah. Nanti tidak ada dalam Al-Quran pakai tasdid, dibaca pula min ladung. Ya, itu salah besar ya. Ingat-ingat. Jadi ada pun tidak ada, tetap kita baca itu. Ya, karena hukumnya sudah tetap itu. Apabila nun mati bertemu lam, bertemu ro, nah maka wajib kita idgham bila gunnahkan.
memasukkan tanpa berdengung. Jadi jangan min ladunka rahmah, bukan begitu. Jadi mil hilang nunnya jadinya, hilang nunnya. Min ladunka rahmah, begitu, hilang nunnya, langsung mil ladun, ya, hilang. Idgham itu kan memasukkan, kalau udah dimasukkan kan hilangnya, ya. Yang kedua bertemu roh, ya, bertemu roh, ya. Jadi ada pun tidak ada nanti roh yang kedua itu bertasdid, maka tetap saja kita baca dengan idgham bila gunnah. Contohnya Ghafurur Rahim mir rabbihim, nun mati, mir rabbihim, ya, mir rabbihim, ya. Jadi hilang nunnya, langsung dia bertasdid ke roh. Ghafurur Rahim, ya. Jadi itu yang kedua, idgham bila gunnah. Yang ketiga izhar. Nah, izhar ini hurufnya 6, ingat Bapak dan Ibu. Idgham bi gunnah 4, idgham bila gunnah 2, izhar 6. Aha, kha, ghain, ha. 6, ya. Apa arti izhar? Izhar itu artinya jelas atau terang. Nah, maksudnya apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6 huruf, maka dibaca terang nun matinya. Nah, artinya tanwinnya tadi jelas, nun matinya itu jelas. Nah, itu maksudnya itu. Dibaca dengan jelas. Nah, contohnya bertemu hamzah. Kufuwan ahad, wan nun mati. Tanwin kan nun yang sama dengan nun yang mati. Kufuwan ahad, ya, kufuwan ahad, gitu. Min ayatin, min a, jelek, tanpa dengung, cuma jelas. Min ayatin, gitu. Kemudian bertemu ha. Min haitsu, min haitsu, gitu ya. Kemudian itu yang bertemu dengan ha. Kemudian bertemu dengan kha, bertemu dengan kha. Man khaffat, man khaffat, jelas nun matinya jelas, terang dia, man khaffat, ya. Lanjut bertemu dengan kha, dengan a, dengan ain, ya. Khuluqin azim, khuluqin azim, jelas kidnya itu tanwinnya seperti nun yang mati, qaf nun bawa kin, nah, kan begitu tuh. Khuluqin azim, nah, jelas dan tidak dengung. Bertemu dengan gha, dengan ghain, atau bertemu dengan ain dulu. Nah, bertemu dengan ain sudah ghain. Qauman ghairakum, man gha, man ghai, qauman ghairakum, ya, man ghairakum. Kemudian bertemu dengan ha. Lakumul anharu, lakumul anharu, anha, jelas. 4 iqlab bertemu dengan ba, cuma hurufnya 1, ya. Iqlab membalik artinya. Iqlab ini artinya membalik. Artinya apa? Bunyi nun yang mati atau tanwin itu dibalik menjadi mim yang mati. Nah, itu artinya tuh menjadi mim yang mati disertai dengung.
Nah, jadi nun itu, kalau nun itu kan tak buka min, kan itu min. Kalau nun mati itu kan min, tak buka bibiwa. Sekarang dibalik menjadi mim mati. Itu maksudnya membalik itu. Apabila kapan dia? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Maka dibalik bacaannya nun yang mati tadi menjadi mim mati. Contoh, mam, kamu ngambil aja itu. Mam bakhila wastaghna. Mam, disertai dengung ya. Mam bakhila wastaghna. Mamba. Awanum baina dzalik. Awanum baina dzalik. Gitu. Jadi dibalik, berubah bunyi nun sukun atau tanwin itu berubah menjadi mim yang sukun disertai dengung ya. Itu namanya iqlab, membalik ya, berubah gitu. Terakhir ikhfa ya. Ikhfa berarti samar-samar. Apa artinya itu? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15 huruf, maka bacaannya menjadi samar-samar. Samar-samar nun matinya dengan huruf yang sesudahnya. Samar-samar, dan itu disertai dengung ya, disertai dengung. Samar-samar dia. Ini 15 huruf ya. Selain dari huruf yang berapa tadi itu? 4 tambah 2 tambah 6 tambah 1. Berapa semua? 13 tadi ya. Selain dari yang 13 itu. Selain dari yang 13. Itu ikhfa semuanya tuh. Ya, ta. Jadi bagaimana mengucapkannya? Ini contohnya. Bertemu ta dulu. Min tahtihal anhar. Minta. Jadi itu yang samar-samar tuh. Bunyi nun naduh juo, bunyi ta lalaki no di sinan. Samar-samar. Jadi makhraj ta itu lah tak bawa sekali. Ya, itu yang samar-samar itu. Ya. Ma anta jaja, ma anta jaja, anta. Terus bertemu ja. Anjainakum. Anja, bunyi jim lah langsung terbawa sekali. Makhraj ja itu sudah menunggu. Anjainakum. Ya, itu ya. Kemudian bertemu da. Bertemu da. Ini ada pengecualian tadi tapi belum kita bahas, nanti kita bahas. Qinwanun daniyah, nun daniyah. Itu ya.